Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Malahayati, Prodi Farmasi semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah virologi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Susanti, Master Science. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Algantera Mursidi, NPM 213800070, Arya Amanda 213800071, Dewi Nabila 213800072, Dinda Safta Virguna 213800073, dan Zulfazri Asidiki 213800074. Kami di sini akan menjelaskan tentang virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Biologi virus dengue. Virus dengue merupakan parasit yang hanya dapat hidup dalam sel hidup. Virus dengue termasuk dalam golongan 8 arthropod-borne virus atau arbovirus yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviridae. Virus dengue merupakan partikel sferis yang diameter nukleokapsid 30 mikrometer dan ketebalan selubung 10 nanometer, sehingga diameter virion kira-kira 50 nanometer. Genom virus dengue terdiri dari asam ribonukleot berserat tunggal, panjangnya kira-kira 11 kilobasa. Virus dengue stabil pada pH 7-9 dan suhu rendah, sedang pada suhu yang relatif tinggi, infektivitasnya cepat menurun. Sifat virus dengue yang lain adalah sangat peka terhadap beberapa zat kimia seperti sodium dioksikolat, ether, kloroform, dan garam pedu karena adanya amplopipid. Infeksi virus dengue. Virus dengue mempunyai 4 jenis serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. DEN2 dan DEN3 adalah penyebab wabah demam berdarah di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai virus berpotensi terbesar sebagai penyebab demam berdarah. Virus dengue Amerika tidak memperbanyak diri secepat dengue Asia Tenggara. Infeksi salah satu serotip akan menimbulkan antibodi seumur hidup terhadap serotip yang bersangkutan, tetapi tidak ada perlindungan terhadap serotip yang lain. Pembentukan antibodi pada infeksi pertama oleh salah satu dari keempat jenis virus dengue akan menghasilkan kekebalan silang atau cross protection yang berlaku untuk keempat jenis virus dengue, sehingga infeksi kedua oleh virus dengue setelah tipe yang sama maka dapat menimbulkan kekebalan seluler yang dapat bertahan seumur hidup. Hospes virus dengue. Virus dengue mampu berkembang biak di dalam tubuh manusia, monyet, simpase, kelinci, mencit, marmut, tikus, hamster, serta serangga khususnya nyamuk. Walaupun primata merupakan hospes alami virus, premia yang timbul biasanya lebih rendah dan lebih pendek masanya. Pada manusia, premia berkisar 1-12 hari, sementara pada primata 1-2 hari. Virus berkembang biak dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Secara in vitro, virus dengue dapat dikembangbiakan pada sebagai biakan sel, baik biakan sel mamalia maupun insekta. Efek sitopatogenik yang timbul sangat bervariasi, mulai dari tanpa efek sitopatogenik sampai timbulnya efek sitopagenik yang nyata, dengan berbagai bentuk antara lain perubahan indeks refraksi sel, perubahan morfologi sel menjadi bulat dan padat, serta fungsi sel sehingga terbentuk syncytia. Pembiakan pada sel insekta umumnya kurang menimbulkan efek sitopagenik dibandingkan dengan pembiakan sel pada mamalia. Walaupun titer virus infektif yang dihasilkan oleh insekta biasanya lebih tinggi dibandingkan sel mamalia. Isolasi virus dengue. Isolasi virus adalah yang paling baik untuk diagnosis laboratorium agar dapat mengetahui jenis virus penyebabnya. Untuk isolasi dipergunakan spesimen yang mengandung virus dalam jumlah yang besar tergantung pada penyakitnya. Virus dengue terdapat dalam jumlah banyak yang darah stadium premia. Stadium merebut berlangsung singkat sekali, hanya beberapa hari, optimal 3 hari.
Di luar waktu tersebut jumlah virus sudah berkurang atau tidak sama sekali. Kendala lain adalah waktu dan peralatan yang diperlukan. Dibutuhkan waktu lama dan peralatan khusus yang mahal untuk isolasi virus ini. Kebanyakan dipakai darah atau plasma, sedangkan untuk identifikasi virus atau partikel dapat dipakai jaringan biopsi dari organ tubuh yang banyak mengandung virus. Kemudian Aegypti atau nyamuk albopictus secara intratoraks, larva Aegypti secara intracerebral atau suckling nice secara intracerebral. Patogenis. Sirkulasi DENV terjadi dalam dua siklus. Yang pertama, siklus enzimatik silvatik antara primata manusia dan beberapa spesies arbiter Aedes. Yang kedua, siklus endemik antara manusia dan nyamuk veridomestik Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti paling efisien dari vektor nyamuk untuk menularkan penyakit demam berdarah. Nyamuk betina menggigit manusia di siang hari. Aedes aegypti betina dapat menularkan demam berdarah. Penderita mengalami nyeri setelah masa inkubasi 8-10 hari. Selama waktu itu, virus berkembang biak dalam kelenjar saliva. Setelah menginfeksi nyamuk untuk mentransmisikan demam berdarah, termasuk Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan beberapa spesies kompleks Aedes coolendaris. Perubahan patofisiologi utama yang terjadi pada kasus DBD ada dua. Yang pertama, adanya peningkatan permeabilitas vaskuler yang meningkatkan kehilangan plasma dari bagian kompartemen vaskuler sehingga mengakibatkan hemokonsentrasi, penuluran kanan darah, dan tanda-tanda syok lainnya. Yang kedua, adanya gangguan pada hemostatis mencakup vaskular, koagulopati, serta trombositopenia. Vektor. Di Asia Tenggara, vektor utama penyebab epidemi virus dengue adalah vektor Aedes aegypti atau Stegomyia aegypti. Vektor sekunder yang juga menjadi sumber penularan virus dengue adalah Aedes albopictus. Karakteristik Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk culex. Mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badannya, terutama pada kaki. Bentuk morfologinya yang khas sebagai nyamuk yang mempunyai gambaran lir form yang putih pada punggung. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Siklus hidup nyamuk Aedes albopictus seperti halnya nyamuk lainnya, yaitu stadium telur, larva, pupa, dan dewasa. Nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah dengue adalah yang berjenis kelamin betina. Rata-rata waktu yang diperlukan sekali siklus hidup Aedes aegypti dari larva instar menjadi pupa 45 jam 54 menit dan pupa menjadi dewasa 32 jam 42 menit. Sedangkan lama hidup nyamuk betina dewasa adalah 54 hari 4 jam 28 menit. Telur nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan berbulan-bulan pada suhu minus 2 Celcius sampai 42 Celcius. Tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari atau barang-barang lain yang memungkinkan air tergenang dan tidak beralasan tanah, misalnya bak mandi atau WC, tempayan, drum atau ban bekas, botol, sampah plastik, dan lain-lainnya. Kemudian kontrol dan pencegahan virus dengue. Sebelum ada vaksin dengue yang efektif, kontrol dan eliminasi nyamuk vektor dilakukan dengan larvasida dan penyemprotan nyamuk dewasa dengan insektisida. Kontrol epidemi yang terpenting adalah dengan membunuh nyamuk vektor betina dewasa dengan insektisida seperti kelompok organophosphat. Pada saat ini, WHO tengah berusaha mengembangkan vaksin yang aman dan efektif, tetapi masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Ada beberapa jenis vaksin yang telah dibuat, diantaranya yang pertama, vaksin
rekombinan subunit. Yang kedua, produksi partikel rekombinan non-infeksius. Yang ketiga, virus yang dilemahkan. Yang keempat, vaksin vektor hidup dengan mengekspresikan gen virus dengue ke dalam vektor. Misalnya salmonella, virus rubella, dan adenovirus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.